Hanya tinggal 2 hari lagi kita akan melihat pertandingan seru antara timnas Indonesia yang akan melakukan pertandingan tandang melawan timnas Bahrain pada hari Kamis lusa, yaitu tanggal 10 Oktober dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Mengenai kondisi menjelang pertandingan tersebut, kita akan sedikit mengulas kondisi pertama dari sisi timnas Bahrain yang bertekad ingin bangkit dan melupakan kekalahan menyesakkan dari Jepang pada pertandingan sebelumnya, di mana mereka dikalahkan Jepang dengan skor mencolok yaitu 0-5 pada matchday kedua di bulan September kemarin. Itu kekalahan yang memalukan sebenarnya karena pada matchday pertama timnas Bahrain berhasil mencuri poin, bahkan poin penuh saat bertandang ke markas Australia dengan membukukan kemenangan 1-0. Tapi sayang teman-teman, melawan Jepang di kandang sendiri, Bahrain tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa dan harus rela dicukur 5-0 tanpa balas. Akhirnya kesempatan untuk melampiaskan rasa sakit hati itu kemudian datang, yaitu ketika pada matchday ketiga nanti Bahrain akan menjamu tim dengan peringkat terendah di grup C, yaitu timnas Indonesia. Tapi sayang, timnas Bahrain tidak akan begitu mudah melampiaskan rasa kecewanya dengan menjadikan Indonesia sebagai lumbung gol. Karena pertandingan melawan Indonesia yang awalnya dianggap remeh, yang awalnya dianggap sebagai pertandingan yang akan berjalan dengan mudah, berjalan dengan lancar, kini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Timnas Bahrain secara terang-terangan mengakui kalau skuad Garuda adalah lawan yang sangat sulit memang. Pengakuan itu terutama dilontarkan oleh pelatih mereka yaitu Dragan Talajik dan striker senior mereka yaitu Ismail Abdul Latif. Mereka menyebut laga kontra timnas Indonesia bakal sangat sulit. Menurut pengakuan Ismail Abdul Latif, para pemain timnas Bahrain sudah move on dari pertandingan melawan Jepang dan kini mereka bangkit dengan spirit yang bagus untuk kemudian meraih hasil yang bagus pula. Terlepas dari 2 pertandingan sebelumnya, Ismail Abdul Latif menilai bahwa lawan selanjutnya yaitu Indonesia akan menjadi laga yang tidak mudah bagi mereka, bagi timnas Bahrain. Sama seperti Ismail Abdul Latif, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mengaku senang melihat pemainnya sangat fokus untuk menyambut timnas Indonesia yang disebutnya sebagai tim yang berbahaya. Dragan Talajik mengatakan bahwa semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia itu adalah pertandingan atau laga yang sangat sulit. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Indonesia adalah lawan yang mudah, kata Talajik. Tetapi nyatanya itu tidak benar. Memang benar bahwa pelatih Bahrain tidak memandang remeh kekuatan timnas Indonesia yang sekarang sudah dihuni oleh para pemain yang sebagian besar berkarir di Eropa. Para pemain timnas Indonesia bermain di banyak liga top Eropa, mulai dari Belanda, Belgia, Amerika Serikat, kemudian Inggris, hingga di Italia. Kekuatan para pemain internasional Indonesia mampu membuat pelatih Bahrain dan striker senior mereka itu cukup atau bahkan sangat mewaspadai timnas Indonesia, teman-teman. Jelas Bahrain akan membidik kemenangan di kandang mereka sendiri. Misi meraih kemenangan ini akan dicapai dengan taktik yang mungkin tidak jauh berbeda dengan laga-laga sebelumnya yang sudah mereka lakoni. Jika melihat 2 pertandingan pertama Bahrain, tidak ada perubahan berarti yang dilakukan oleh sang pelatih untuk kemudian memulai laga, termasuk formasi 4-4-2 yang selalu diterapkan Dragan Talajik. Kalau melihat formasi dan taktik pada 2 laga sebelumnya, maka pada laga melawan Indonesia, Dragan Talajik akan menerapkan formasi dan taktik yang sama kira-kira. Ibrahim Lutfala akan berada di bawah mister gawang Bahrain. Kemudian dibantu 2 stoper andalan mereka yaitu Said Baker dan Amin Benadi. Sementara di sisi sayap pertahanan itu akan ada Vincent Emmanuel dan kemudian Abdullah Al-Khulasi.
Kemudian untuk di lini tengah, Dragan Talajic akan menaruh Ali Haram yang akan berduet dengan Abbas Al-Asfar di posisi jangkar. Keduanya akan dibantu oleh dua gelandang yang bisa bergerak melebar, yaitu Ali Madan dan Muhammad Marhun. Kemudian teman-teman, untuk Kamil Al-Aswad yang juga merupakan kapten timnas akan didorong untuk bermain lebih ke depan untuk mendampingi Mahdi Abdul Jabbar sebagai juru gedor pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu teman-teman, dari kubu timnas Indonesia sendiri, dari 27 pemain yang dibawa oleh Shin Taeyong untuk bertandang ke markas Bahrain dan Cina, ada dua nama yang baru dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat yakin 100% teman-teman sudah bisa menebak siapa dua nama pemain baru kita ini. Ya, memang betul bahwa dua pemain baru kita ini adalah Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Mengenai dua pemain baru kita ini, saya juga yakin teman-teman sudah tahu riwayat dan kualitas mereka. Tapi di video ini saya ingin spill sedikit bahwa Mads Hilgers ini adalah stopper andalan FC Twente di Eredivisie Belanda. Sementara untuk Eliano Reinders, dia dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi berbeda dan kini bermain bersama klub Eredivisie lainnya, yaitu PAC atau PEC Zwolle. Kalau kita melihat aksi kedua pemain baru timnas Indonesia kita ini, ya terutama di level klub, sepertinya Mads Hilgers yang berpotensi akan langsung masuk dalam starting line up timnas Indonesia saat nanti menghadapi Bahrain. Dengan formasi 3-4-3 yang sering diterapkan oleh Shin Taeyong, kemungkinan Mads Hilgers bisa mendapatkan debutnya atau memainkan laga debutnya dengan bermain bersama Jay Itzes dan kemudian Rizky Ridho di pusat pertahanan timnas Indonesia. Ketiganya akan membantu Marten Pas di bawah Mister Gawang agar terhindar dari kebobolan. Kemudian kalau kita beralih ke lini tengah, Tom Haye dan Nathan Choaon saya yakin akan bisa menjadi duet solid di lini tengah. Sementara untuk sisi sayap itu akan ada Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Ya, mereka akan turun naik untuk kemudian membantu penyerangan maupun pertahanan timnas. Sandy Walsh ini akan bergerak di sisi wingback kanan, sementara Calvin Verdong akan beroperasi di wingback kiri. Untuk lini serang, Shin Taeyong pasti masih akan mempercayakan sektor tersebut kepada Ragnar Oratmangun yang bisa menjadi andalan dengan sejumlah opsi di sisi sayap, seperti misalnya Rafael Struijk di kiri atau Witan Sulaiman di sisi kanan. Kalau salah satu di antara dua sayap tersebut kurang bekerja secara maksimal, maka Shin Taeyong bisa menurunkan Eliano Reinders untuk kemudian membantu membongkar pertahanan Bahrain, atau bisa juga pemain ini menciptakan gol. Sementara ini sebenarnya yang paling menakutkan bagi Bahrain dari timnas Indonesia adalah lini pertahanan kita. Di dua laga awal putaran yang ketiga, baik Arab Saudi maupun Australia itu susah sekali membongkar pertahanan timnas kita. Bahkan Australia yang sudah berkali-kali bermain keluar masuk dari Piala Dunia itu tidak mampu menciptakan gol ke gawang Marten Pas. Ini menjadi kelebihan yang sangat mencolok dari timnas Indonesia saat ini. Apalagi di bawah Mister Gawang ada kiper tembok bernama Marten Pas. Dalam hal ini bukan hanya lini pertahanan yang sulit ditembus, tapi juga gawang Indonesia yang sudah menjelma seperti tembok tebal bagi barisan penyerang lawan. Yang jelas teman-teman, melawan Bahrain nanti timnas Indonesia juga harus membidik kemenangan. Sekali lagi membidik kemenangan. Karena hanya dengan menanglah Indonesia memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan pasti. Memang harus berjalan secara bertahap dulu gitu. Kalau melawan Bahrain menang, Indonesia juga harus membidik Cina sebagai korban berikutnya yang harus dikalahkan. Kalau memperoleh 6 poin dari dua laga tandang tersebut, saya yakin gitu bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Entah itu lolos langsung atau masih harus melaju ke babak berikutnya.
Walaupun Pak Erick Thohir bilang bahwa dengan adanya Mads Hilgers dan Eliano Reinders, timnas Indonesia tidak serta-merta bisa langsung disejajarkan dengan timnas Jepang, tapi saya memiliki keyakinan bahwa dengan memiliki pertahanan yang semakin kokoh dengan hadirnya Mads Hilgers, peluang Indonesia untuk kemudian tidak kalah itu semakin lebar. Artinya, jika peluang untuk tidak kalah semakin besar, maka berarti timnas Indonesia juga memiliki peluang yang sama besarnya untuk kemudian memenangkan pertandingan nanti. Apalagi secara psikologis, pelatih dan pemain timnas Bahrain itu sudah merasa inferior lebih dulu begitu. Dengan berkata bahwa Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya. Tim yang menakutkan dengan skuad internasionalnya gitu. Dalam hal ini, timnas Indonesia sudah selangkah lebih maju untuk kemudian merebut kemenangan dari tangan Bahrain. Karena sebelum bertanding saja, Bahrain sudah terserang mentalnya. Memang kita juga tidak perlu jumawa alias sombong atau congkak. Karena betapapun Indonesia sudah ketambahan kekuatan Mads Hilgers dan Eliano Reinders, secara fakta Indonesia tetap tim yang secara peringkat FIFA masih rendah. Ini tidak bisa dipungkiri dan fakta ini akan dijadikan peluang bagi para pemain Bahrain untuk menaikkan moral mereka, menaikkan kepercayaan diri mereka yang tinggi gitu bahwa Indonesia bukan tim yang sulit dikalahkan. Meskipun Indonesia sudah memiliki banyak pemain yang berkarir di luar negeri, tetap saja gitu ya, fakta bahwa Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah di grup C itu tidak akan terhapus. Berikut juga kekalahan memalukan 10-0 atas Bahrain beberapa tahun yang silam yang tidak akan pernah terhapus dari benak masyarakat Indonesia atau bahkan para pemainnya saat itu. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menghapus kekalahan memalukan di masa lalu adalah dengan mengalahkan Bahrain dengan berapapun skornya. Itu yang harus dilakukan. Maka oleh sebab itu, saya memiliki harapan agar nanti timnas kita ini bisa mengalahkan Bahrain di tanggal 10 nanti. Jadi itu akan bisa menghapus kenangan buruk, memori buruk saat timnas Indonesia dikalahkan 10-0 oleh Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu timnas Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kenangan buruk itu bisa dihapus dengan cara satu-satunya, yaitu ketika nanti tanggal 10 Oktober timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dengan skor berapapun. Yang terpenting bisa meraih 3 poin dari markas atau kandang Bahrain. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua tentang peta persaingan dan kemudian persiapan-persiapan dari kedua tim yang akan bertemu pada tanggal 10 Oktober nanti. Terus nantikan pertandingan timnas Indonesia baik ketika melawan Bahrain maupun Cina dan terus berdoa agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga tandang tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.